waktu itu pakai noken, mereka tanam kayu, terus pasang taruh ini noken masyarakat yang isi suara itu mereka bawa terus isi di sini di noken. Kalau sistem noken itu banyak kecurangan terjadi. Pernah ada orang yang datang ke rumah pas di TPC kita, mereka datang terus mereka bilang mau beli suara gitu. Terus saya tidak mengerti mau beli suara apa yang mau dibeli. Jadi mereka tidak bisa istilahnya mau penipu apa segala macam, itu tidak bisa. Wah, itu kami sudah punya hasil komitmen. Sistem noken telah memicu kontroversi sejak model pemungutan suara ini diterapkan pada pemilu tahun 2004. Mengapa sistem ini diterapkan dan apakah Papua masih membutuhkannya hingga hari ini? Surat suara provinsi. Ini datang kapan, Pak? Ini yang tadi datang dengan Asia Cargo TMG. Jadi yang kalau lambang warna putih begini nih surat suara DPRD provinsi dapat satu. Ini Papua Pegunungan satu. Ini baru nyampe, nanti dibawa ke gudang penampungan untuk disortir di KPU Kabupaten Jaya Wijaya. Untuk nantinya dilanjutkan pada proses pelipatan. 1, 2, 3. Batu di bawah itu. Batu di bawah itu. Kurang dari sebulan menuju hari pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024, keriuhan pesta demokrasi terasa di Wamena, ibu kota Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Di Papua ini kan kita melakukan pemungutan suara dengan 2 metode. Metode pertama itu kan one man one vote ya, one right. Sedangkan metode kedua itu kan metode pemungutan suara sistem noken ya. Sistem noken diambil dari kata noken, yaitu tas anyaman tradisional Papua yang sudah menjadi bagian dari kehidupan warga sehari-hari. Sistem noken adalah model pemungutan suara yang berdasar konsensus atau kesepakatan bersama menggunakan tas noken sebagai instrumennya. Ada beberapa alasan kenapa sistem ini dipraktekkan di Papua Pegunungan. Yang pertama, karena masih ada masyarakat yang buta huruf, buta aksara. Alasan kedua adalah masyarakat ini tinggal di kampung-kampung yang akses kondisi geografisnya, akses infrastrukturnya antara satu kampung dengan kampung yang lain itu sangat berjauhan. Dia pagi keluar, naik gunung, turun gunung, menyeberang kali, naik gunung lagi misalnya. Jadi kondisi ini memang dipertimbangkan. Akses menjadi alasan utama penerapan sistem noken. Perjalanan Jayapura ke Wamena yang hanya berjarak 254 km bisa memakan waktu 2 hari perjalanan darat karena kondisi jalan yang buruk di beberapa titik. Distribusi logistik pun hanya bisa dilakukan dengan transportasi udara. Prosesnya dari Jakarta pakai kapal sehingga di Jayapura, terus dari Jayapura itu dibongkar, dibawa dengan kontainer, dibongkar di gedung penampungan di Sentani. Sentani baru diproses lagi, dari Sentani itu pakai pesawat, ke Wamena hanya bisa pakai pesawat. Tetapi di beberapa tempat, akses tidaklah menjadi alasan penerapan sistem noken. Salah satunya di Kampung Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Kampung yang hanya berjarak 30 menit dari kota Wamena ini sangat mudah diakses oleh transportasi darat. Distribusi logistik menuju tempat ini bukanlah hal yang sulit dilakukan.
Tetapi mereka tetap menggunakan sistem noken. Sebagian mengatakan sistem big man ataupun ketokohan tertentu. Dan ketokohan itu tentu memiliki hubungan yang bersifat ada patron dan klien, kemudian masyarakat mengikuti arahan, keputusan-keputusan tertinggi pimpinan lokal itu. Dan itu terjadi baik dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan antara masyarakat, kehidupan perkawinan dan rumah tangga, tapi juga kemudian di dalam kehidupan politik. Benar Nus menemui salah satu big man itu, kepala suku Asolipele, Sadik Aso. Kami dijamu di sebuah bangunan yang mereka sebut Rumah Honai. Ayo Bang, naik, masuk sudah. Biar kita bikin api. Seperti ini kami naik. Laki-laki ini istilahnya macam naik DPR lah begitu. Jadi kita kalau ada apa-apa mau bahas itu semua berkumpulnya di sini semua. Jadi kita undang dari mana-mana itu kalau ada mau itu semua kita berkumpul macam di Honai begini. Jadi kita kalau mau diundang bahas itu macam seperti ini. Baru nanti dari Honai ini baru kita hasil kesepakatan. Sudah oke, sudah setuju, baru nanti kita biasanya kita bicara di forum macam ada di distrik, kita berkumpul bersama, baru kita lamparkan ke masyarakat bahwa kami sudah sepakati yang akan besok kita mau dicalekan ini nih, orangnya ini seperti itu. Warga menganggap kesederhanaan dari sistem noken lebih cocok digunakan daripada sistem resmi. Remaja ya. Jadi pakai sistem itu mereka memang tidak mau lah, istilahnya harus mereka itu kotak suara yang pakai di kotak suara itu katanya tidak, istilahnya tidak terbuka lah. Kalau pakai noken kan sistem noken ini terbuka di lapangan itu aja. Sebab noken ini kan makanya tidak tertutup lah, tidak, kotak itu kan tidak tertutup, terbuka aja. Setelah habis pencoblosan suara itu kan langsung ditaruh di meja, ya terang-terangan begitu aja. Makanya kami semua dari wilayah Lapago itu sudah resmi bahwa itu sudah sah, bahwa kami untuk orang Koteka lah, istilah orang gunung ini memang secara lebih bagus terpilihnya untuk pakai noken gitu. Pandangan yang berbeda datang dari para remaja yang sudah mendapatkan akses informasi yang lebih baik. Kalau saya sendiri, saya setujunya sistem pencoblosan. Sistem pencoblosan karena kalau sistem noken itu banyak kecurangan-kecurangan terjadi. Banyak kecurangan-kecurangan terjadi karena kecurangannya misalnya perolehan suara si A itu lebih banyak, tetapi pada saat misalnya dari noken yang satu pindahkan ke noken yang satu itu seringkali terjadi kecurangan. Pernah ada orang yang datang ke rumah pas di TPC kita, mereka datang terus mereka bilang mau beli suara gitu. Terus saya tidak mengerti mau beli suara apa yang mau dibeli, karena memang ada noken juga waktu itu. Jadi langsung dibilang kayak, mereka langsung bilang tidak ada. Mereka bilang tidak ada, tidak tahu itu untuk apa maksudnya. Noken itu mau diapakan sama orang-orang di situ yang bersangkutan di pemilih waktu itu. Tapi karena setahu saya surat-surat yang sudah dicoblos itu sudah disediakan kotak juga, sudah disediakan noken juga. Jadi di kotak itu yang sudah memang dipakukan. Tapi kalau yang di noken memang tidak dipakukan sama sekali, jadi bersih. Dan saya tidak tahu itu selanjutnya akan seperti apa suara-suara itu. Siapa yang nyoblosin itu? Sebagai kepercayaan untuk pada saksi KPPS, TPS semua yang ada di hari hanya itu kan yang mereka punya tugas dengan masing-masing. Bapak sebagai ya, kami sebagai kepala suku juga selalu mendampingi di depan itu. Jadi mereka tidak bisa istilahnya mau penipu apa segala macam itu tidak bisa. Bahwa itu kami sudah punya hasil komitmen. Di putusan MK nomor 31 2014 dia bilang pemilihan sistem noken di Papua konstitusional bersyarat. Dia ngomong itu. Artinya silakan sewaktu-waktu dengan sendirinya akan hilang. Meskipun sistem noken konstitusional, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyuruhkan penghapusan sistem ini dengan alasan melanggar hak asasi manusia.
Dan tampaknya di sejumlah desa akan beralih ke sistem formal tahun ini. Saat ini pemerintah pusat sudah merumuskan sebuah rencana induk percepatan pembangunan Papua 2022-2041. Kita ingin mensepakati kira-kira di 2041 ini polanya masih sistem noken ini masih berlaku, ataukah ada sebuah modifikasi, ataukah ada sebuah jalan tengah. Ini kita harus ada kesepakatan. Kalau itu secara menurut kami kepala suku ya, tidak akan pasti hilang. Tidak akan. Pasti kalau dia hilang, kita sebab kami melengket dengan budaya dan adat ya. Dan adat kami sementara masih kami dipakai lagi tuh. Jadi dia noken ini juga masih menyangkut dengan adat. Nah, yang mau selalu bilang itu bahasa saya dengar di media itu terlalu banyak. Itu anak-anak yang baru sekolah pulang dari Jakarta, dari Jemana, dari mana-mana yang datang banyak bicara di situ mau kosong. Itu pasti kita akan ribut sebagai kepala suku. Siapa yang bilang berani mau kasih hilang budaya, itu tanggung jawab kepala suku, punya tanggung jawab. Jadi kembali kita ke noken, lahir ke noken, isi di noken, kembali ke noken gitu. Jadi noken ini pasti tidak akan hilang. Ini sebagai tradisi dan budaya kita, jadi tidak akan pasti hilang.